Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Bab 011 180 Depan mereka. Artinya mereka benar-benar sudah menikah. Raisya terlihat begitu marah melihat hal itu. Padahal dia sudah membayangkan akan menjadi istri Axel. Ayah. Panggil Raisya dengan mata berkaca kepada ayahnya yang juga masih terlihat syok. 181. 66. Ayah. Raisya memanggil ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Bagaimana kalau kita makan dulu, setelahnya kita lanjutkan bicarakan. Semoga setelah ini ada jalan keluar. Ujar Pak Ardi yang disetujui semuanya. Sebelumnya Axel memastikan dulu keamanan makanan yang akan dibawa ke ruangan itu. Saat menunggu makanan mereka semua terlihat menatap tak suka kepada Axel dan Elsa. Apalagi saat mereka saling bisik kemudian terkekeh. Seolah mengejek mereka. Memangnya kalian kapan menikah? Tanya Raisya memastikan kembali. 3 hari yang lalu, masih pengantin baru kami ini Bu Raisya. Masih anget-angetnya ya, Mas. Jawab Elsa tersenyum manja ke arah suaminya. Axel mengangguk tak mengira jika istrinya malah bisa memancing kemarahan mereka semua. Terlihat dengan jelas jika mereka terlihat marah dan tak suka kepada Elsa. Tapi hal itu tak membuat Iza gentar. Menantu kok enggak sopan sama mertua? Apa kamu tidak tahu jika yang di depanmu ini adalah kedua orang tua Bang Axel? Seharusnya kamu bersikap sopan kepada mereka. Eva yang berbicara kali ini membuat Raisya tersenyum. Oh iya? Saya tadi sudah salim hormat. Apalagi ya? Karena saya tidak tahu ada kalian, yang saya tahu keluarga suamiku hanya mami dan opa. Paling sama Ken. Jawab Elsa. Tak sopan. Apa wanita seperti itu yang kamu jadikan istri, Axel? Bu Vera menekan emosinya untuk Titka berteriak. Lia, ada yang salah. Toh aku juga tak perlu meminta pendapatmu akan menikahi wanita seperti apa. Yang terpenting aku bahagia dia juga bahagia. Jawab Axel. Dia pasti hanya akan menguras hartamu saja, Bang. Berbeda dengan Mbak Raisya yang berasal dari keluarga kaya. Mereka tak akan memanfaatkan kamu soal uang. Karena mereka punya segalanya. Mbak Raisya sangat mencintai kamu dan dia akan menjadi istri yang baik dan membuat kamu bahagia. Tidak seperti wanita itu yang hanya ingin uangmu saja. Kembali Eva yang malah kepanasan. Istriku mau menghabiskan berapapun uangku tak masalah. Toh aku kerja juga buat siapa? Hartaku banyak juga buat siapa? Lebih baik digunakan untuk membahagiakan istri yang pastinya akan mendapatkan berkah lebih banyak daripada aku berikan kepada orang lain, apalagi orang itu kalian. Jawaban Axel tenang namun mampu membuat mereka geram. Lagi pula perjodohan ini tak jauh dari transaksikan. Apa perusahaan Anda akan bangkrut Pak Lembayung? Sampai-sampai Anda membuat kesepakatan gila dengan pria itu. Dia bukan ayah saya. Anda salah sudah percaya kepada mereka. Kali ini tatapan mengejek Axel mengarah kepada Pak Lembayung yang ada di depannya. Apa maksudmu? Siapa yang bangkrut? Aku hanya menerima tawaran ayahmu untuk perjodohanmu dan Raisya. Tak ada apapun selain untuk menyatukan dua keluarga dalam ikatan pernikahan. Jawab Pak Lembayung mencoba tenang. 182. Sayangnya saya sudah tak punya ayah, ayah saya sudah tidak ada.
Saat ini yang saya miliki hanya istri saya. Lagi pula jika kalian memaksa pun saya tak akan pernah mau untuk menikah dengan anak Anda, jawab Axel membuat wajah Raisya pucat sekaligus menahan kesal apalagi melihat Iza malah tersenyum seolah mengejek dia saat ini. Untuk saat ini mungkin tidak bisa, semoga nanti kamu berubah pikiran. Aku tak masalah dijadikan istri kedua, karena saya terlanjur mencintai kamu. Jawab Raisya membuat Elsa malah terkekeh pelan. Astagfirullah Mbak. Ternyata bukan hanya wanita dari kalangan bawah yang terkadang tak memiliki etika dan juga harga diri. Ternyata kalangan pengusaha besar seperti Anda juga sama saja. Merendahkan diri untuk mendapatkan milik orang lain. Jangan sampai saja kalian menggunakan cara kotor nantinya. Celetuk Iza. Apa maksudmu? Wajah Raisya semakin memerah. Jika Anda wanita terhormat dan baik-baik tak akan pernah berkeinginan untuk menjadi istri kedua pria lain. Apalagi dibarengi dengan niatan buruk lainnya. Saya pikir manusia yang lebih serakah itu bukanlah orang-orang yang ada di bawah. Tapi orang-orang seperti kalian. Dan perlu saya peringatkan kepada Anda, Bu Raisya atau siapapun. Saya tak akan pernah membiarkan ada wanita sejenis belatung nangka seperti Anda masuk ke dalam ruang tangga saya. Karena saya punya hak sebagai istri sah, bukan begitu Mas? Jawab Elsa dengan tenang namun penuh penekanan. Lia sayang. Lagi pula satu istri saja sudah lebih dari cukup. Dua istri hanya akan membaut kita menderita. Apalagi jika istri muda memiliki sifat iblis yang terus meracuni hati dan pikiran suami hingga membuat istri pertama meninggal dan kesakitan pun dia tak peduli. Penyesalan tak akan ada gunanya. Pintu maaf sudah tertutup rapat bersama dengan jasad yang terkubur di dalam liang lahat. Jawab Axel mengepalkan tangannya di bawah sana sambil menatap tajam ke arah Pak Ardi yang tahu maksud dari pembicaraannya. Sayang, sepertinya aku nggak minat makan di sini. Aku tidak terlalu suka makanan seperti ini, makanan yang kelihatannya enak namun saat dimakan malah akan meracuni tubuh dan pikiran kita. Kita makan di tempat lain saja boleh. Atau aku masak di rumah saja. Ujar Elsa yang mengerti kemarahan suaminya yang akan terus meluap. Jangan sampai Axel salah bertindak karena emosinya. Jalan satu-satunya adalah membawa pergi Axel dari sana. Kamu betul sayang. Selera makan aku juga hilang dengan kekonyolan yang aku dengar dari tadi. Jawab Axel bangkit dan mengulurkan tangannya kepada Isa. Mau kemana kamu, Axel? Duduk. Pembicaraan kita belum selesai. Pak Ardi sedikit berteriak. Tak ada pembicaraan lagi. Tak ada yang bisa mengaturku kecuali istriku. Jawab Axel dengan tatapan yang lebih tajam seolah siap menghancurkan pria yang dulu dia sebut ayah itu. Mas Axel. Aku mohon duduklah kita bicarakan lagi semuanya pelan-pelan. Aku benar-benar mencintai kamu dari lama. Raisya mencoba mencegah Axel. Maaf aku tak menerima barang rusak. Jawab Axel dingin dan menarik pinggang Elsa untuk pergi dari sana. Meninggalkan mereka semua yang emosi. Hari ini sepertinya cukup untuk mereka. Setidaknya dia sudah tenang karena Elsa bisa melawan mereka semua tanpa rasa takut sedikitpun. Setelah ini mereka pasti akan datang ke rumah. Bersiaplah untuk mengusir mereka. Karena aku tak mau rumah ibuku. 183. Yang sudah bersih dari jejak mereka selama bertahun-tahun lamanya kembali kotor karena mereka kembali. Bisik Axel. Siap. Jangan khawatir aku akan hempas mereka. Keke Iza membuat Axel semakin mengeratkan tangannya.
Kita cari restoran lain dan makan malam dulu, sayang. 184. 67. Kamu kenapa sih, Mas? Tanya Luna saat mereka baru saja menghabiskan malam pertama. Kali ini Deris tak menolak malam pertama dengan Luna. Apalagi ternyata Luna sangat pintar menggodanya. Walau debaran yang dia rasakan sedikit berbeda saat dia berdekatan dengan Elsa. Tapi Luna mampu membuatnya bisa menepis perasaannya itu. Hanya saja saya pertama kali melakukan bersan dengan wanita yang begitu dia cintai dan tunggu selama ini. Membuat dia kecewa, karena ternyata Luna tak bisa menjaga dirinya dengan baik. Benar yang dikatakan Axel dan kakeknya jika dia adalah pria bodoh yang melepaskan Isa. Permata yang tak pernah dia lihat sinarnya. Wanita yang selama 1 tahun pernikahan menunggu cintanya. Wanita yang mampu menjaga dirinya, kini sudah dimiliki orang lain. Beruntungnya Axel dan betapa bodohnya dia. Tapi nasi sudah menjadi bubur, apakah ini yang dimaksud dengan kakeknya? Sakit sekali rasanya dibohongi. Apa ini yang dulu dirasakan Liza saat dia bersama dengan Luna menghabiskan waktu bersama? Mas, kamu kenapa sih? Kesal Luna dengan suara yang sedikit meninggi membuat Deris menatap ke arahnya. Tak pernah sekalipun Iza berkata dengan menaikkan nada bicaranya seperti itu kepada dia. Walau dia marah, Iza tetap menjaga tutur dan adabnya berbicara kepada suaminya. Bagaimana bisa wanita yang baru dia nikahi sudah berani bicara seperti itu? Padahal waktu pacaran dia sangat lembut dan manja. Dulu selalu membuat dia rindu dan tenang berada di sisinya. Membuatnya ingin terus berlama-lama bercanda dan mengobrol sampai lupa waktu. Tapi sekarang kenapa berubah seperti ini? Kenapa kamu meninggikan bicaramu? Tanya Deris membaut Luna gugup. Itu karena aku kesal kamu malah diam saja saat diajak ngobrol. Kamu lagi mikirin apa sih? Jangan bilang kamu malah mikirin wanita itu. Ini malam pertama kita. Kesal Luna. Kenapa? Kenapa kamu tak bisa menjaganya? Sudah berapa kali? Sepertinya bukan hanya sekali kan kamu. Deris mengacak rambutnya kasar kemudian berdiri memandang jendela kamarnya. Damdanya bergemuruh menahan amarah dan juga rasa kecewa yang mendalam. Walau dia belum pernah melakukannya, setidaknya dia juga bukan anak kecil yang tak tahu apa-apa. Dia bisa tahu jika istrinya sudah tak bersegel, dan dia juga melakukannya bukan hanya sekali. Karena rasanya tak ada hambatan dan terasa begitu longgar. Dia melepaskan Elsa yang bisa menjaga dirinya dengan baik, demi wanita yang seperti ini. Wanita yang dia kira menjaga hati dan dirinya untuk Deris. Namun nyatanya tidak, dia yakin saat ini kakeknya sedang mentertawakan kebodohannya, begitupun dengan Axel. Deris mengusap wajahnya kasar. Malah mengingat bayangan wajah wanita yang bukan lagi miliknya. Kenapa? Kenapa perasaan cinta untuk Iza datang di saat terlambat? Kenapa Elsa malah harus secepat kilat menikah dengan pria lain? Sedangkan di atas tempat tidur, Luna terlihat sedikit gugup. Dia bingung menjawab apa. Ternyata Deris mempermasalahkan dirinya yang sudah tak virgin. Kenapa harus semarah itu? Dia memutar otak mencari alasan. Akhirnya dia menangis sesegukan. Aku dijebak oleh temanku saat aku di luar. Dan akhirnya aku kehilangannya, Mas. Aku takut mengatakannya padamu. Takut kamu malah pergi meninggalkan aku dan memilih wanita itu. Luna kembali menangis sesegukan. 185. Akan tetapi Deris sepertinya terlanjur kecewa dan hanya menatap ke arah Luna. Entahlah, sudut hatinya seolah masih belum terima alasan yang diberikan oleh Luna.
Deris berbalik dan menatap Luna sejenak kemudian mendekati istrinya yang sedang menangis. "Tidurlah, aku keluar dulu mau membuat kopi," jawab Deris mengusap kepala Luna. Dia hanya bisa menekan rasa kecewa di dalam dadanya yang terasa begitu menyesakkan dada. Dia tak bisa menyesali pilihannya yang dia perjuangkan. Padahal sebelum terjadi kakeknya menentang keras dan lebih memilih menjodohkannya dengan wanita lain. Wanita yang dia abaikan dan buang begitu saja demi wanita yang dia cintai selama ini. Keluar dari dalam kamar, kakinya malah melangkah menuju ke kamar Isa. Entahlah, kamar mantan istrinya itu selalu bisa membuatnya merasa lebih tenang dan nyaman akhir-akhir ini. "Isa, kakek. Maafkan aku, karena aku sudah salah mengambil keputusan. Aku menyesal, tapi aku tak bisa mengubahnya. Inikah hukuman untukku yang sudah menyia-nyiakannya kamu Elsa? Cinta tulus yang kubalas dengan rasa sakit. Maafkan aku Elsa, maafkan aku." Deris duduk berlutut di depan tempat tidur kosong milik Elsa menyesali semua yang sudah dia lakukan. Sial. Kenapa Deris malah mempermasalahkan hal sepele seperti ini? Memangnya dia dan wanita itu tak pernah melakukannya? Dasar munafik. Mana mungkin menikah 1 tahun dia tak pernah menyentuhnya. Lagian zaman sekarang hal seperti ini sudah biasa. Bikin moodku jelek saja. Aku harus membuat dia percaya lagi sepenuhnya padaku. Jangan sampai dia malah marah, aku juga harus berusaha membuat pria tua merepotkan itu untuk percaya padaku agar semua fasilitas Deris kembali. Syukur-syukur langsung dilimpahkan semua asetnya atas nama Deris. Hidup aku akan kembali senang. Luna mengepalkan tangan dan memukul-mukulkannya di telapak tangan lain. Dia tak bisa tidur dan masih terjaga. Apalagi Deris tak kunjung masuk ke dalam kamar. Sepertinya pria itu benar-benar kecewa dan marah padanya. Halah. Lagian dia juga tak akan bisa lama-lama marah padaku. Dia itu bucin banget. Aku merengek sedikit saja dia sudah kembali akan baik padaku dan melupakan semua masalah kami. Besok kalau dia masih marah aku akan melakukan aktingku agar dia kembali perhatian. Ujar Luna percaya diri kemudian memilih untuk tidur. Pagi Mas. Suara Luna terdengar sangat manja dan berjalan menuju meja makan. Bahkan dia baru bangun tidur di saat suaminya sudah bersiap ke kantor. "Kamu tidak menyiapkan sarapan?" tanya Deris saat Luna duduk di depannya dan mengambil roti dan mengoleskan selai dengan anggun. "Loh ini kan sarapan. Sarapan roti dan juga kopinya susah kamu buat sendiri," jawab Luna santai. "Kenapa kamu tidak memasak dan bangun lebih pagi? Sekarang kamu sudah menjadi seorang istri dan kewajiban kamu sudah berubah," jawab Deris. "Apaan sih, sayang? Aku itu istrimu bukan pembantumu. Kamu tahu sendiri aku nggak bisa masak. Kamu sewa pembantu saja untuk beres-beres rumah dan masak," jawab Luna membaut Deris sedikit kaget. Sangat jauh berbeda dengan Isa. Padahal mereka juga bekerja tapi dia masih bisa menyiapkan makanan untuknya baik sarapan maupun makan malam. Belum lagi membereskan rumah, mencuci dan lainnya. 186. Keuanganku sedang tidak baik-baik saja jika harus menyewa asisten rumah tangga, sementara kamu kerjakan semuanya. Aku pamit dulu, jawab Deris bangkit dari duduknya dan pergi ke kantor. Bahkan kopinya masih tersisa banyak. Tapi moodnya sudah hilang tiba-tiba. 187. 68. Om, Tante. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Tanya Raisya penuh emosi kepada Pak Ardi dan Bu Feni setelah Axel dan Elsa pergi dari ruang restoran.
Tenanglah dulu Raisya, kami juga tidak tahu jika Axel sudah menikah. Tante yakin jika wanita itu sudah melakukan sesuatu hingga Axel menikah dengan dia. Mana mungkin Axel menikah diam-diam seperti itu. Aku yakin mereka sedang melakukan akting dan pernikahan kontrak dengan wanita itu. Kami akan mencari tahu dulu. Jawab Bu Feni mencoba menenangkan Raisya. Jadi kalian juga tidak tahu? Tanya Bu Yurike. Tidak Jeng. Bagaimana mungkin kamu tahu? Jika benar ada pernikahan Pati itu adalah pernikahan bohongan. Aku yakin Axel Yak benar-benar menyukai wanita itu. Kami tahu sifat Axel seperti apa. Mungkin saat ini Axel sedang menguji cinta Raisya. Jawab Bu Valeni. Apa Tante yakin akan semua itu? Tanya Raisya. Tenang saja. Kamu akan menjadi istri Axel. Apapun yang terjadi karena kamulah wanita yang cocok bersanding di sebelah Axel, bukan wanita itu. Wanita yang bahkan tak memiliki etika seperti dia. Dia hanya memanfaatkan Axel. Kita akan buka topeng di wajahnya itu. Bu Feni mencoba meyakinkan mereka. Memangnya Tante punya rencana? Tanya Raisya sambil tersenyum lebar. Punya dong. Lagi pula Axel tak akan bisa menolak lagi permintaan papanya. Kamu tenang saja. Besok kami akan ke rumah untuk berbicara dengan Axel. Jawab Bu Feni. Kalau Tante butuh bantuan aku bilang saja. Aku siap membantu. Yang penting aku bisa menikah dengan Axel, aku sangat mencintai dia dari lama. Terlepas dari apa kesepakatan kalian. Aku benar-benar mencintai Axel. Pria yang sulit ditaklukkan oleh wanita manapun. Jawab Raisya. Pokoknya kamu dan kedua orang tuamu tenang saja. Semua rencana kita akan terwujud sempurna. Wanita itu hanya remahan kecil yang tak ada artinya. Keke Bu Feni. Setelahnya mereka kembali menikmati makanan. Keluarga Pak Lembayung terlihat percaya dengan rencana mereka yang akan berhasil. Mereka semua bersatu dengan niatan yang berbeda. Namun tujuan dan intinya sama, yaitu uang. Mereka hanya ingin uang dan kekayaan Axel. Terutama Pak Ardi dan Bu Feni. Karena mereka sudah tak memiliki uang lagi. Seperti biasa, pasangan pengantin baru itu sekarang berangkat menuju kantor. Axel tak pernah melepaskan tangan Iza begitu saja. Dia selalu menggenggamnya posesif. Bahkan tas dirinya saja dibawa oleh sang suami di tangan sebelahnya yang masih nganggur. Perlakuan bucin Axel si dingin itu embut semua karyawan iri. Tak habis pikir apa yang terjadi kepada Axel. Setelah bertemu dengan Iza apalagi menikah. Membaut Axel benar-benar berubah. Walau sikapnya masih dingin kepada orang lain, tapi melihat perhatian, act of service dari pria itu untuk Elsa membuat mereka semua meleleh. Iza membawa pengaruh yang sangat besar dalam hidup Axel. Mereka semua berharap jika Axel dan Iza akan selalu bahagia. Semoga tak ada ulet keket yang mencoba hinggap dalam hubungan mereka. Kita tahu sendiri bagaimana Pak Axel. 188. Yang selalu dikerubungi banyak wanita cantik yang selalu berusaha untuk mendapatkan cinta, perhatian dan tentunya uang Pak Axel kan. Salah satu karyawan bergosip. Lebih tepatnya si keduit ya. Secara uang Pak Axel keknya udah nggak kehitung. Tapi kamu lihat nggak sih? Bu Elsa itu tidak terlalu berlebihan dan masih tetap sopan juga menghargai kita.
Walau sekarang kita tahu jika dia istri Pak Axcel tapi tetap ramah. Halah. Paling cuma sebentar saja. Nanti juga bakalan ketahuan tuh belangnya. Dia itu wanita licik. Aku yakin dia mendapatkan Pak Axcel dengan cara yang kotor. Aulia berbicara di belakang mereka. Bilang aja kamu sirik. Mana mungkin Bu Elsa mendapatkan Pak Axcel dengan cara yang begitu sampai membuat dia bucin seperti itu. Kamu pikir Pak Axcel pria bodoh mau ditipu perempuan? Banyak wanita modelan kalong wewe yang mendekati dia tapi selalu dia hempas. Karena tahu isi hatinya busuk. Penampilannya saja yang bagus tapi bau busuknya bisa tercium. Jawab salah satu dari mereka kesal kepada Aulia. Apaan lo berani sama gue? Kesal Aulia. Memangnya lo siapa? Sampai membuat gue nggak berani. Jabatan kita di kantor ini sama. Jadi jangan sok. Jawabnya kemudian pergi dari sana. Pintu ruangan Axcel diketuk. Ken masuk dan mengatakan jika Pak Ardi datang ingin bertemu dengannya. Axcel tersenyum miring mendengar jika pria itu datang. Perlu aku temani, Mas? Tanya Elsa khawatir. Tidak usah, sayang. Biar Mas sama Ken saja menemui dia. Mas sudah membaca maksud dia datang. Jawab Axcel mencium kepala Iza sebelum pergi dari sana. Pak Ardi sudah menunggu Axcel di ruang khusus yang berada di lantai bawah. Axcel tak mengizinkan pria itu naik sampai ke ruangannya. Dia tak ingin pria itu kembali ke sana. Walau dulu dia juga pernah bekerja di sini. Tapi karena ulahnya perusahaan hampir bangkrut karena korupsi besar yang dia lakukan untuk memenuhi keinginan selingkuhannya dulu yang tak lain Bu Feni. Ada apa lagi nada menemui saya Pak Ardi? Tanya Axcel dingin saat masuk ke dalam ruangan. Pak Ardi terlihat duduk dengan santai di sofa single. Seolah tak pernah melakukan kesalahan apapun kepada anaknya. Padahal dia adalah sumber luka untuk Axcel, dan dia pula yang sudah membuat ibunya menyerah dan meninggal. Axcel tak mau jika sampai yang diperjuangkan ibu dan opanya sampai akhir hayatnya malah akan diambil sinak jidat oleh pria yang tak pantas disebut ayah itu. Apa kamu tidak merindukan ayahmu ini, nak? Sudah lebih dari 7 tahun kamu menutup komunikasi denganku. Jawab Pak Ardi berdiri dan merentangkan kedua tangannya. Axcel berdecih dan memilih duduk di seberang Pak Ardi, tak mau berdekatan. Tak usah berbasa-basi. Kita bukan anak dan ayah. Jawab Axcel. Tapi darahku mengalir dalam dirimu, dan kamu tak bisa menyangkal hal itu. Jawab Pak Ardi tersenyum miring. Terserah, yang pasti ayahku sudah mati saat dia membawa wanita jalangnya ke rumah. Jawab Axcel tersenyum tipis. 189. Rumah yang dulu ditempati oleh kedua orang tuanya bahkan dia hancurkan. Bukan dia jual. Saking marahnya Axcel, karena di rumah itulah awal neraka kehidupan Axcel dan ibunya berawal ketika Ardi membawa Feni dan Eva ke rumah dan diperkenalkan sebagai istri kedua. Padahal selama ini dia hidup menumpang pada ibunya. Tapi dengan beraninya dia berkhianat. Itu masa lalu. Dan ibumu juga sudah meninggal. Apa kamu tak mau memaafkan kesalahan ayahmu? Bahkan umurku juga tak lama lagi, ayah sedang sakit. Ucap Pak Ardi dengan wajah sendu. Baguslah, kalau Anda memang akan cepat mati sehingga bisa bertemu dengan Mami dan Opa di sana. Bertanggung jawab atas kesakitan mereka selama di dunia. Jika masih punya pikiran minta maaflah kepada mereka. Jawab Axcel menyeringai membuat Pak Ardi mengepalkan kedua tangannya. Axcel bisa melihatnya dengan jelas.
Jika pria di depannya tak akan pernah mungkin meminta maaf dengan tulus. Dia sudah muak dengan permintaan maaf pria itu saat maminya masih ada. 190. 69. Berhentilah untuk membenciku. Aku tetap ayahmu sekuat apapun kamu membantahnya. Apa susahnya di sekarang kamu berbakti kepada ayahmu? Aku tanya sekali lagi, apa benar kamu sudah menikah dengan wanita itu? Tanya Pak Ardi. Dia istriku yang sah. Silahkan cek sendiri di pengadilan agama. Jawab Axcel. Katakan saja langsung ke intinya. Tak usah bertele-tele. Tambah Axcel. Ceraikan dia dan menikahlah dengan Raisya. Dia jauh lebih pantas dan cocok untuk menjadi istrimu dibanding wanita itu. Jangan kamu kira papi tidak tahu kalau kamu hanya menjadikan dia istri kontrak karena tahu akan dijodohkan dengan Raisya. Akhiri sandiwara itu dan menikah dengan Raisya. Wanita murahan seperti itu tak pantas untuk menjadi istrimu. Apa kamu tak malu membawa dan memperkenalkan dia? Jangan membuat aku malu Axcel, kembali Pak Ardi memerintah Axcel. Buff. Jaga mulutmu. Jangan pernah menghina istriku dengan mulut kotormu. Jaga batasanmu jika tak ingin aku berbuat lebih dari ini. Emosi Axcel memukuli Pak Ardi karena tak terima istrinya dihina. Wanita yang begitu dia cintai dihina oleh orang yang paling dia benci. Pak Ardi malah tertawa terbahak melihat Axcel emosi padanya. Apa kau tahu? Umurku tinggal beberapa bulan lagi, aku hanya ingin kamu mengabulkan permintaan terakhirku. Aku mohon Axcel. Aku hanya ingin melihat kamu menikah dengan Raisya dan hidup bahagia. Pak Ardi sekarang malah menangis setelah terbatuk-batuk dan mengeluarkan cairan merah karena pukulan Axcel yang sangat keras. Apa mau ku percepat kematianmu Ardi Wiguna? Aku bisa mengabulkan ucapanmu. Agar kamu segera meminta maaf kepada ibuku. Tanya Axcel menyeringai dia mengeluarkan senjata api di balik saku jas miliknya. Seketika wajah Pak Ardi memucat dan tak mengira jika Axcel bisa melakukan hal nekat padanya. Anak yang dulu tak bisa melawannya bahkan saat melihat tatapan tajam dan juga bentakannya membuat Axcel tunduk dan menurut, sekarang anaknya itu berubah. Bagaimana bisa Axcel berubah seperti ini? Nak, kau. Panggil Pak Ardi gugup. Jangan panggil aku seperti itu bajingan. Aku bukan anakmu. Kau pikir aku tak tahu kalau kalian memiliki kesepakatan jahat? Kau pikir rencanamu akan berhasil? Sayangnya tidak. Justru aku bisa menghancurkan dan membunuhmu saat ini juga. Amarah Axcel sudah tak bisa ditahan lagi. Tatapannya sudah penuh dengan amarah dan luka yang sangat dalam. Pak Ardi ketakutan dan seketika dia kabur dari sana. Dia segera masuk ke dalam mobil dan pulang ke rumah yang dikontrakan oleh Pak Lambayung. Wajahnya masih pucat, ketakutan melihat Axcel sudah sangat berubah. Sesekali dia memegang dadanya yang sakit karena mendapatkan pukulan dari anaknya sendiri. Dia berbohong masalah sakitnya. Itu semua hanya untuk mencoba menarik simpati Axcel. Sial. Ternyata dia sudah berubah. Aku kira saat ditinggalkan semua orang membuat dia semakin rapuh. Ternyata. 191. Anak itu malah kuat. Bagaimana aku mengatakan kepada si Lembayung kalau aku gagal? Emosi Pak Ardi memukul setir mobilnya. Jika semua rencanaku gagal maka aku tak akan bisa mendapatkan apa-apa. Aku sudah tak punya uang lagi jika tidak berhasil. Jangan sampai si Lembayung malah menarik semua fasilitasku. Emosi Pak Ardi kembali. Dia pulang dalam keadaan menahan amarah.
Bu Feni dan Eva menunggu kedatangan dia di ruang keluarga dengan cemas. Sedangkan anak bungsunya entah kemana. Loh Pi, kenapa kok babak belur begitu? Tanya Eva saat melihat ayahnya datang. Bu Feni juga sangat kaget melihat suaminya seperti itu. Dia segera memberikan air minum dan Eva membawa kotak P3K. Apa dia berani mermukul kamu seperti ini, Mas? Tanya Bu Feni tak percaya. Lia, dia sudah berubah. Dia bukan lagi Axel lemah yang menurut padaku. Dia sudah berubah. Bahkan tadi dia sempat akan menembakku. Jawab Pak Ardi. APAAA. Mana mungkin dia berani memegang benda seperti itu. Dulu bahkan dia itu sangat pengecut dan takut. Dia bahkan menyaksikan sendiri bagaimana ibunya kita siksa. Dia hanya bisa diam dan menangis. Tak bisa melawanmu. Aku yakin dia hanya sedang menggertak saja. Aku yakin kita sudah membuat mentalnya jatuh sejak dia remaja. Terakhir saat kita sering memukul dan menyiksa Airin, Bu Feni dibuat tak percaya dengan perubahan Axel. Mereka pergi ke luar negeri setelah meminta uang 10 miliar sebagai tebusan untuk melepaskan Mami Airin dari sekapan mereka selama 3 hari. Opa Radit terpaksa memberikannya daripada harus melihat anaknya tinggal nama. Pria yang masih menjadi suami anaknya itu dengan tega membuat anak satu-satunya menderita seperti itu. Sebelum pergi, Opa Radit meminta Pak Ardi untuk melepaskan Mami Airin. Awalnya mereka meminta perusahaan. Tapi mereka urung saat mengetahui jika perusahaan hampir bangkrut. Dan itu juga karena ulahnya. Pri tak tahu diri yang dulu dirawat oleh Opa Radit dan menjadi orang kepercayaannya sehingga akhirnya dinikahkan dengan Airin karena mengira jika Ardi adalah pria yang tulus dan penyayang. Namun ternyata sifat Ardi tak bertahan lama. Karena setelah pernikahan menginjak 17 tahun. Pria itu datang bersama dengan wanita yang bekerja sebagai sekretarisnya. Dia membawa wanita itu dalam keadaan hamil besar bersama dengan anak perempuannya yang tak lain Eva. Ardi mengatakan jika mereka sudah menikah. Dunia Mami Airin saat itu terasa runtuh seketika. Begitupun dengan Axel yang masih duduk di sekolah menengah pertama. Airin terus meminta berpisah tapi Ardi tak pernah mau melepaskan Airin, tambang emasnya. Apalagi dia juga selalu berhasil membuat Papa Radit percaya padanya dibanding dengan Airin. Sehingga hal itu membuat Ardi semakin semena-mena, begitupun dengan Feni yang seolah menjadi ratu di rumah mereka. Opa Radit tak percaya kepada anak dan cucunya, dia lebih percaya kepada Ardi yang menjadi kepercayaannya bahkan masalah perusahaan. Hingga pada akhirnya Axel memberanikan diri melakukan video call saat maminya disiksa oleh mereka. Akan tetapi semuanya terlambat. Karena ternyata pria itu selain menyiksa anak dan cucunya, juga sudah lebih dahulu mengeruk uang perusahaan. Axel mengalami hal yang tak jauh beda dengan Isa. Dia sampai mengalami trauma dan harus sampai menjalani pengobatan ke psikolog selama 2 tahun. Itulah mengapa Axel dulu sangat takut kepada Ardi. Karena pria itu akan menghukum ibunya jika dia melakukan 192 kesalahan atau tidak menurut padanya. Sekarang maminya sudah tak ada, dan dia sudah tak takut lagi kepada Ardi. Justru dendam yang tumbuh di dalam hatinya. Ardi tak tahu jika anaknya sudah dewasa dan bisa melawannya. Axel bukan lagi anak belasan tahun seperti dulu. Dia menjelma menjadi pria dewasa yang sangat tangguh, kuat dan dingin. Semua itu dia bangun dengan susah payah. 193, 70. Pak, Bu, maaf di luar ada tamu. Mbak Rati datang saat mereka selesai makan malam. Siapa Mbak? Tanya Elsa.
Sedangkan Axel sudah terlihat malas. Keluarga Pak Ardi, jawab Mbak Ratih setelah melirik ke arah Axel. Oh iya, baiklah. Terima kasih Mbak. Jawab Elsa tersenyum. Sepertinya apa yang kamu katakan kepada dia tadi di kantor tidak berarti apa-apa, jawab Elsa terkekeh. Otaknya sudah tidak berfungsi. Kalau aku bunuh orang boleh nggak sih? Jawab Axel membuat Elsa malah tertawa. Mereka akan meninggal pada waktunya, Mas. Jangan membuat tanganmu kotor karena mereka. Mereka akan mendapatkan semua balasannya sendiri nanti, Mas. Baiklah, ayo kita lihat apa yang mereka inginkan, ajak Iza. Baiklah sayang. Jawab Axel, pada akhirnya mau ikut berada dengan istrinya bertemu dengan mereka. Walau sebenarnya dia ingin sekali mengusir mereka dari rumah ini. Rumah milik kakeknya. Mau apa lagi kalian? Tanya Axel ketus dengan sebelah tangan di saku dan sebelah tangannya nggak jauh dari sang istri. Kami mau tinggal di sini, karena kami tak punya tempat tinggal, ucap mereka yang membawa koper membuat Elsa melongo tak percaya. Pak! Seret mereka keluar. Jangan pernah biarkan mereka masuk ke dalam rumah ini lagi. Axel memanggil security rumahnya. Astagfirullah, Bang. Tolonglah, kamu benar-benar tak punya tempat tinggal. Biarkan kamu tinggal di sini sebentar waktu. Kami tak punya tujuan lagi selain ke sini. Ucap Eva menangis. Wanita yang wajahnya sangat mirip dengan ibunya itu menangis di depan Iza dan Axel. Terlihat sekali jika itu adalah air mata yang dipaksakan. Axel muak dengan semua drama mereka. Loh, aku kira kalian punya rumah, ternyata tidak. Padahal udah hina-hina aku juga. Tahunya sekarang mau tinggal di sini. Ada rencana apa lagi? Mau mencoba mencari cara dengan membuat suamiku terjerat adik tiri kah karena tak berhasil membuatnya bertunangan dengan Raisya? Tanya Elsa mencibir mereka membuat mereka menahan amarah. Astagfirullah. Sampai segitunya kamu menghina kami. Kami adalah keluarga Bang Axel. Kami tidak seperti yang kamu tuduhkan. Kami kira kalian belum menikah sehingga mencoba untuk menjodohkan Bang Axel dan Mbak Raisya, jawab Eva kembali sedangkan Pak Ardi hanya diam saja. Rencana mereka memang agar bisa masuk ke dalam rumah yang ditinggalin oleh Axel. Sehingga dengan mudah menjalankan semua rencana jahat mereka. Silahkan pergi. Aku tak punya keluarga lain selain keluarga istriku. Jawab Axel malas meladeni mereka. Kalau begitu, izinkan Eva bekerja di kantormu agar dia bisa menghasilkan uang untuk kebutuhan kami, Bu Feni. 194. Memberi ide. Silahkan kirimkan lamaran ke bagian HRD. Jawab Axel. Axel. Eva adik kamu. Kenapa kamu seperti itu? Biarkan dia bekerja dan mendapatkan jabatan di sana. Dia juga lulusan luar negeri. Bu Feni tak terima. Silahkan pergi dari sini. Aku anak dan cucu tunggal dari keluarga Pratama. Pergi sebelum aku benar-benar emosi. Axel menatap tajam ke arah mereka semua dan pada akhirnya 3 security dan beberapa orang penjaga di rumah menyeret mereka semua. Bruk. Eva pura-pura pingsan saat diseret dari sana. Iza menutup mulut menahan tawa dan sekaligus meringis. Mas, itu pasti sakit. Dia pura-pura jatuh tepat di belakangnya ada meja. Apa dia nggak lihat-lihat dulu sebelum akting jatuh? Bisik Elsa membaut. Axel tersenyum miring menahan wibawa. Sebenarnya dia juga ingin ngakak. Tapi dia tahan diri, begitupun dengan Iza yang bersembunyi di balik tangan kekar suaminya untuk tertawa.
Astagfirullah. Eva. Kamu kenapa nak? Tolong bantu anak saya bawa ke dalam rumah. Dia pingsan. Bu Feni berteriak dengan wajah panik dan khawatir sedangkan mereka semua menatap Axel menunggu perintah. Jangan dibawa ke rumah. Aku tak mau rumahku diinjak oleh orang-orang kotor seperti mereka. Jawab Axel. Axel. Eva pingsan bahkan ini lihatlah tangannya terluka. Biarkan dia masuk dan diobati dulu. Setelahnya kami pergi dari sini. Tolonglah ini demi kemanusiaan. Aku khawatir terjadi apa-apa kepada Eva. Bu Feni mencoba untuk memaksa Axel. Aku tak peduli. Jawab Axel. Kenapa dengan kamu? Apa karena pengaruh wanita itu membuat kamu begini? Bu Feni menatap tajam ke arah Elsa. Kita tak sedekat itu. Jadi aku tak peduli. Pergilah dan bawa anakmu ke rumah sakit. Jawab Axel. Bu, itu loh anaknya sudah tidak pingsan. Sepertinya dia kesakitan. Itu wajahnya sampai meringis, sepertinya kepalanya juga terbentur meja. Aktingnya kurang natural. Celetuk Iza saat melihat ekspresi wajah Eva berubah dan tangannya juga sedikit bergerak mengusap tangan yang kesakitan. Astaga, aktingnya buruk sekali. Bangun atau aku ceburkan kamu ke selokan depan rumah agar kamu sadar. Ancam Axel membuat Eva pura-pura sadar. Apa yang terjadi, Mi? Kepala aku sakit sekali. Eva bangun pura-pura tak tahu apa-apa. Astaga. Lain kali Anda masuk kelas akting dulu Mbak sebelum mendrama. Aktingmu barusan kurang penghayatan dan perhitungan. Celetuk Isa. Apa maksud kamu? Aku hanya. Jawaban Eva terhenti karena anak buah Axel menyeret mereka kali ini tanpa mendengar basa-basi lagi sesuai perintah Axel. 195. Pastikan wajah-wajah mereka tak pernah masuk ke rumah ini. Jangan pernah memasukkan orang yang mengaku mengenal aku dan istriku. Teriak Axel saat mereka menyeret keempatnya bersama dengan koper-koper yang mereka bawa. Axel. Dia wanita jahat. Jangan percaya dengan ucapan dia. Kamu akan menyesal. Teriak Eva. Bruk. Mereka semua didorong dan terjatuh di depan gerbang rumah Pratama. Aku tandai wajah kalian. Setelah aku bisa berat di rumah ini, kalian adalah orang pertama yang akan aku pecat. Ingat itu. Ancam Bu Feni. Kami tak takut karena kalian bukan siapa-siapa. Berhentilah untuk menyakiti Pak Axel, tak cukupkah kalian selama ini? Jawab salah satu security yang tahu kejadian beberapa tahun dulu. Awas kalian. Geram Bu Feni dan pergi dari sana. Jangan lupa baca karya otor lainnya ya kak. Aku kembali ayah. 196. 71. Deris pulang ke rumah, lampu rumah masih dalam keadaan padam. Deris membawa kunci cadangan yang dia bawa. Rupanya Luna belum pulang. Deris menghela napas saat melihat gelas bekas kopi dan piring tadi pagi masih berada di atas meja. Pintu samping bahkan tidak ditutup oleh Luna. Deris berjalan menuju ke kamar, saya tiba di dalam kamar masih berantakan. Bahkan bekas tidur mereka semalam masih tak dibereskan oleh Luna. Di lantai masih berserakan, sepertinya Luna memang tak pernah melakukan pekerjaan rumah. Deris duduk di sofa dan menengadahkan kepalanya. Menatap langit-langit kamar dan tanpa terasa air matanya menetes. Penyesalan yang tak ada gunanya lagi. Dia masuk ke dalam kamar mandi, membersihkan diri dan pada akhirnya dia yang membereskan kamar kemudian ke dapur dan mencuci piring gelas.
Pekerjaan yang tak pernah dia lakukan selama ini. Apalagi selama menikah dengan Iza yang selalu dimanjakan oleh wanita itu. Dia pulang hanya untuk tidur dan makan. Semua pekerjaan dikerjakan oleh istrinya. Baju setiap pagi sudah disiapkan dan dalam keadaan rapi. Rumah sangat bersih. Maafkan aku Elsa. Seru Deris pelan sambil menyuapkan mie instan di mangkok. Sudah jam 9 malam tapi istrinya belum pulang juga. Deris mencoba beberapa kali menghubungi Luna, tapi nomornya tidak aktif. Bahkan Luna tak izin untuk keluar rumah padanya. Kemana kamu Luna? Kenapa jam segini belum pulang juga? Desah Deris berat. Dia menghubungi ibunya berharap jika Luna pergi dengannya. Tapi ternyata tidak sama sekali, semakin resah saja Deris saat waktu menunjukkan hampir jam 11 malam. Dan tak lama terdengar suara mobil berhenti di depan rumahnya. Itu adalah mobil taksi yang membawa Luna. Luna turun dalam keadaan sempoyongan dan pakaian yang dia gunakan teramat seksi dari biasanya. Dari mana saja kamu Luna? Jam segini baru pulang. Apa kamu mabuk? Tanya Deris saat Luna masuk ke dalam rumah. Sayang, kamu sudah pulang ternyata. Maaf sayang aku tadi ke pesta ulang tahun teman aku. Tapi mereka malah menahan aku saat akan pulang dan memaksa aku untuk minum sedikit. Karena aku tak kuat minum jadinya seperti ini. Bohong Luna mendekat ke arah Deris dan memeluk leher pria itu. 2. Mandilah kemudian tidur. Deris melepaskan tangan Luna dan juga mencoba memalingkan wajahnya saat Luna akan menciumnya. Baiklah sayang. Kamu tidak marah kan? Tanya Luna yang bahkan hampir jatuh karena sempoyongan seperti itu. Kita bicarakan saat kamu sudah benar-benar sadar dan tidak dalam pengaruh minuman. Jawab Deris. Baiklah sayang. Percayalah ini semua karena ulah mereka. Luna masih berusaha untuk meyakinkan Deris dan masuk ke dalam kamar. Deris menatap dengan perasaan campur aduk. Baru 2 hari mereka menikah sudah seperti ini. Bukan seperti ini pernikahan yang dia inginkan bersama dengan wanita yang dia cintai. Kenapa sangat kacau? Berbeda saya menikah dengan Isa. Nama dan wajah mantan istrinya kembali berkelebat dalam benaknya. Deris memejamkan mata mencoba menenangkan dirinya. Deris bangkit dan saat masuk ke dalam kamar ternyata 197. Luna tak masuk ke dalam kamar mandi namun langsung tertidur tanpa mengganggu baju. Dia memilih untuk kembali tidur di kamar yang dulu ditempati Elsa. Kamar yang selalu membuatnya lebih nyaman. Pagi ini seperti biasa, Luna masih tidur dan Deris sudah siap dengan pakaian kerjanya. Dia memilih pergi ke kantor dan sarapan di sana saja. Dia malah berdebat dengan istrinya. Karena hasilnya percuma saja. Luna tak akan pernah mau memasak untuknya. Ini sarapannya Pak. Office boy memberikan pesanan Deris. Terima kasih, jawab Deris dan mengambil sarapannya. Aku merindukan masakan Iza ucap Deris saat menyuapkan makanan ke dalam mulutnya dengan perasaan campur aduk. Kakek ternyata benar. Apa aku harus menyelidiki Luna juga? Aku terlalu yakin dengan perasaanku jika Luna adalah wanita yang sangat baik. Astagfirullah, maafkan aku ya Allah. Deris mengusap wajahnya. Pak, ini laporan yang harus Anda periksa dan tanda tangani. Seorang staf datang membawa berkas di tangannya. Terima kasih. Deris lebih memilih menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Daripada harus menyesali semua keputusannya yang tak bisa lagi diperbaiki. Bahkan Elsa juga sudah menikah dengan orang lain.
Tak ada lagi harapan jika dia bisa kembali kepada Elsa. Lagi pula mana mau Elsa kembali padanya setelah semua yang sudah dia lakukan kepada istrinya. Perasaan Elsa juga pasti tak akan lagi sama. Sayang, ayo kita makan siang. Luna masuk ke dalam ruangan Deris. Tak terasa waktu berjalan dengan begitu cepat. Bahkan kini sudah jam makan siang. Apa kamu sudah tidak mabuk? Tanya Deris. Tidak sayang, aku juga sekalian mau menceritakan yang terjadi kemarin padaku sehingga membuat aku sampai mabuk seperti itu, jawab Luna manja dengan mata berkaca-kaca. Baiklah. Jawab Deris tak bisa marah kepada Luna. Karena rasa cintanya masih terlalu besar dari rasa kecewa dalam hatinya. Dia ingin tahu kenapa Luan bisa pulang dalam keadaan seperti itu. Mereka menuju restoran untuk makan siang. Sepanjang perjalanan, Luna bertingkah seolah tak pernah melakukan kesalahan. Deris hanya menanggapi sesekali mencoba meredam perasaan marah dan kecewanya kepada Luna. Semoga Luna bisa berubah menjadi wanita dan istri yang lebih baik lagi. Luna, apa aku boleh minta sesuatu padamu? Tanya Deris. Apa sayang? Jawab Luna. Bisakah kamu belajar menjadi istri yang baik dan mulai menjalankan tugasmu sebagai seorang istri? Bukankah kita harus segera mengembalikan kepercayaan kakek agar aku bisa mendapatkan semua fasilitas lagi? Jika kamu berhasil membuat kakek menerima dan menyayangi kamu maka kamu akan mendapat semuanya dari kakek, ujar Deris. Baiklah sayang. Aku akan berusaha untuk membuat kakek sayang padaku. Kamu jangan khawatir. Jawab Luna. Jangan lagi pergi ke tempat yang seperti itu. Karena kakek tidak menyukainya, tambah Deris. 198. Lia sayang. Itu untuk terakhir kalinya. Maafkan aku ya. Aku hanya tak enak saja karena itu adalah acara teman aku. Luna mencari alasan. Mereka tiba di restoran dan mata Deris tak sengaja menangkap penampakan dua orang yang begitu dia kenal. Axel dan Iza juga ternyata baru saja tiba di restoran yang sama. Jantung Deris berdegup kencang. Melihat perubahan suaminya membuat Luna juga menatap ke arah pandangan Deris. Melihat siapa yang ada di sana membuat Luna tersenyum miring. Entah apa yang dia rencanakan sekarang. 199. 72. Boleh kami juga duduk di sini? Suara Luna membuat Elsa dan Axel yang sedang bercanda berhenti dan seketika melihat ke arah Luna dan Deris berada. Bahkan tanpa dipersilahkan Luna sudah duduk lebih dahulu kemudian menarik istrinya. Luna bahkan mencoba duduk di sebelah Axel tapi dengan cepat dan refleks dia berdiri dan berpindah ke sebelah istrinya. Sehingga menjadi berhadapan dengan mereka. Gak ngira ya kita bertemu di sini. Suara Luna dibuat manja. Anggap saja kan sebagai perayaan pernikahan kita masing-masing. Bukan begitu sayang? Ujar Luna bertanya kepada Deris yang terlihat kikuk entah malu atau merasa tak nyaman karena mereka malah duduk di kursi yang sama dengan mereka. Pelayan. Panggil Luna. Tak peduli dengan tatapan kedua orang di depannya. Entah apa yang ada di dalam otak Luna. Sepertinya dia memang sudah sedikit gila. Luna memesan beberapa makanan untuk dirinya dan juga Deris. Sepertinya Luna sudah tahu makanan yang disukai suaminya itu. Sehingga tak perlu bertanya menu makanan kepada Deris. Apa kita pergi saja, Mas? Bisik Elsa kepada suaminya. Tidak sayang, Mas ingin tahu apa maunya wanita itu. Karena aku yakin dia memiliki rencana, bisik Axel kemudian mencium pipi istrinya di depan mereka. Merembuat Deris memalingkan wajahnya,
sedangkan Luna malah tersenyum palsu. Kebetulan kita bertemu di sini, Pak Axcel, apa tidak akan mengadakan resepsi pernikahan, agar semua orang bisa tahu dan kenal istrinya. Kalau kamu nanti akan mengadakan pesta pernikahan mewah. Kalian nanti pasti akan kami undang, jangan lupa datang ya. Kembali Luna mencoba memulai pembicaraan dengan sikap dan bahasa yang sok kenal dengan mereka. Istri saya tak mau. Lagi pula sudah jelas menikah, bukan selingkuh, apa yang harus dipublish. Toh semua orang sudah tahu. Kecuali bagi orang yang selalu butuh pengakuan, jawab Axcel membuat wajah Luna seketika tergugup. Ah begitu ya, mungkin karena kami berbeda. Kalau saya juga memiliki relasi yang cukup banyak sehingga menurut saya memang perlu untuk mengadakan resepsi pernikahan, begitupun dengan Mas Deris. Kami merasa sangat perlu mengumpulkan pernikahan kamu ini, iya kan sayang? Jawab Luna sedikit menghina Elsa karena latar belakangnya hanya dari keluarga sederhana. Banyak relasi tapi tak membuat karir bagus untuk apa? Sepertinya tidak ada gunanya juga. Apalagi relasinya dalam hal yang... Ah, sepertinya suaminya belum tahu ya. Relasi bisnismu itu siapa dan seperti apa? Keke Axcel membuat tubuh Luna menegang, apalagi Deris menatap ke arahnya seolah mencari jawaban. Ternyata memang kamu tak pernah tahu siapa istrimu, Pak Deris. Kembali Axcel terkekeh, tapi setelahnya mereka terdiam karena makan datang. Axcel memotong daging steak yang mereka pesan untuk istrinya. Axcel memang selalu bersikap manis kepada istrinya. Iza sedari tadi tak mempedulikan Deris seperti sebelumnya saat bertemu di kantor. Karena Elsa menjaga pandangannya dari pria lain. Apalagi mereka pernah menjadi mantan. Dia menghargai perasaan suaminya. Ini sayang, Axcel memberikan piring kepada Iza.